ada 300 makam yang dipalsukan oleh oknum. Bahkan Alap-Alap Mataram mencatat ada 3.000 lebih makam yang dipalsukan. Sekarang terjawab. Ternyata mereka-mereka ini terindikasi gampang betul memalsukan makam. Tinggal bikin saja kijingnya, bikin semennya, bikin rumah-rumahannya, lalu diberikan namanya. Gampang betul memalsukan makam. Maka ini mesti dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi di Mar27 YouTube channel. Salam jumpa, salam persaudaraan dari kami. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan hidup, diberikan rezeki yang melimpah, umur yang barokah, dimudahkan segala urusan kita, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Menyimak diskusi terakhir ya antara Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dengan Ketua PBNU Dr. Kiai Haji Fahru Razi atau Gus Fahrur, kita jadi mengerti ya mengapa Kiai Imad enggan berdiskusi dengan siapapun dan pihak manapun kecuali berdiskusi dan berdebat dengan pihak Robitoh Alawiyah atau pihak Habaib atau orang yang ditunjuk secara resmi oleh Robitoh Alawiyah untuk mewakili Robitoh Alawiyah. Mengapa demikian? Ya, ini alasannya. Seperti yang kita ketahui bersama dari diskusi yang kemarin, kita bisa menyimak antara Kiai Imad dan Kiai Fahru Razi. Ini ada kesan bahwasannya Kiai Imad ini sedang berdebat dengan NU atau berdebat dengan PBNU. Padahal sebetulnya Kiai Fahru Razi ini berbicara dalam kapasitas beliau sebagai secara pribadi, tidak mengatasnamakan PBNU, bahkan tidak mengatasnamakan NU. Tapi dalam tanda kutip, ini terkesan di tengah-tengah orang awam, Kiai Imad ini sedang seolah-olah atau sedang berdebat dengan NU. Tapi kita semua juga tahu ya bahwa Kiai Imad ini juga adalah bagian dari NU. Kiai Imad ini merupakan pengurus NU, baik PWNU Banten maupun pengurus PBNU. Sama seperti kita semua adalah juga bagian dari NU. Dari diskusi itulah ya kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Inilah mengapa kemudian Kiai Imad ini sangat menghindari berdebat dengan siapapun atas nama apapun kecuali berdiskusi dengan Robitoh Alawiyah atau orang yang secara resmi ditunjuk oleh Robitoh Alawiyah. Karena ini akan menjadi diskusi yang sesungguhnya, debat yang sebenarnya. Ya. Kita ambil contoh misalnya dari diskusi beberapa waktu yang lalu, ya ini antara Kiai Imad dengan Gus Rumel Abbas ya, yang saya menilai diskusi itu skornya 9-0 atas kemenangan Kiai Imad. Jadi menang mutlak ya, skornya 9-0. Karena berbagai macam argumentasi Kiai Imad justru diterima oleh Gus Rumel Abbas, dan Rumel Abbas tidak bisa membuktikan tentang kesohihan Nasabah Alwi. Hanya saja ini ya, hanya saja selesai diskusi, kemudian Gus Rumel Abbas ini mengklaim dirinya tidak mewakili Habaib, dirinya tidak mewakili Robitoh Alawiyah. Artinya akan sangat capek bagi Kiai Imad ketika meladeni siapapun untuk berdebat dan berdiskusi. Persoalan nasab ini adalah persoalan yang sudah nyata, yakni tentang para habaib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan para habaib ini melembagakan kelompok mereka dalam sebuah ormas atau organisasi namanya Robitotul Alawiyah. Artinya memang debat yang sesungguhnya adalah debat Kiai Imad dengan Habib, diskusi Kiai Imad dengan pihak Robitoh Alawiyah agar ada pencerahan dan ada penyelesaian terhadap perkara ini. Karena memang 12 pertanyaan Kiai Imad yang diajukan kepada Robitoh Alawiyah sampai hari ini belum terjawab.
Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani sudah mengirim surat berulang-ulang ke Rabithah Alawiyah untuk mengajak diskusi. Diskusi musyawarah yang benar. Dan Kiai Imad telah mengajukan 12 pertanyaan untuk melakukan pembuktian terhadap nasab Bani Ba'alwi. Apakah benar Bani Ba'alwi atau para habaib dalam tanda kutip yang mengaku-ngaku cucu Nabi ini terkonfirmasi sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh misalnya dari 12 pertanyaan itu. Kita cuplik 3 saja misalnya. Pertanyaan yang pertama yang mesti dikaji, yang diajukan oleh Kiai Imad adalah bahwasanya leluhur Ba'alwi yang bernama Ubaidillah yang wafatnya tahun 383 Hijriah. Kita bisa menyebutnya abad keempat Hijriah, 383 Hijriah. Jadi Ubaidillah yang diklaim sebagai datuknya Bani Ba'alwi itu wafatnya tahun 383 Hijriah. Dan Ubaidillah ini tidak tercatat dalam kitab sezaman atau yang mendekatinya. Jadi dalam kitab sezaman tidak tercatat atau zaman yang mendekati juga tidak tercatat sebagai anaknya Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi Imam Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai bapaknya Ubaidillah tidak ada satupun pencatatan dari kitab sezaman atau yang mendekatinya yang menyebutkan Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa. Kitab-kitab nasab dan sejarah telah banyak ditulis ya, pada abad keempat hingga 9 Hijriah, namun tidak satupun yang menyebutkan Ubaidillah. Imam Ahmad bin Isa tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Kalau kita merujuk kepada kitab Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yakni Asy-Syajaratul Mubarakah, Imam Ahmad bin Isa hanya punya 3 anak dan tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Dan dari abad keempat Hijriah hingga 9 Hijriah, 5 abad lebih, 550 tahun lamanya, selama rentang waktu itu tidak ada satupun kitab yang menyebutkan nama Ubaidillah ini. Wajar, masuk akal dan sesuai dengan hati nurani kalau kita nggak percaya Ubaidillah itu anaknya Imam Ahmad bin Isa. Dan semakin tak percaya kalau merupakan dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab oleh para habaib yang ada di Indonesia, bukan oleh pribumi, bukan oleh kiai-kiai biasa, bukan oleh muhibbin. Para habaib harus menjawabnya. Tunjukkan satu saja kitab sezaman, mulai dari abad keempat hingga abad ke-9 Hijriah, yang menyebutkan Ubaidillah merupakan anaknya Imam Ahmad bin Isa. Ini harus ditunjukkan. Nggak bisa kemudian orang mengaku-ngaku setelah 5 abad kemudian, nggak bisa. Ini harus ada pembuktian. Kalau tidak, ini hanya akan mengaku-ngaku saja. Pertanyaan pertama saja belum terjawab oleh para habaib dan Rabithah Alawiyah. Ini sangat wajar dan masuk akal hati nurani ya. Kalau kita nggak percaya Ubaidillah itu anaknya Imam Ahmad bin Isa. Dan kita semakin tidak percaya kalau habaib itu dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana agar kita percaya kalau Ba'alwi ini adalah dzurriyyat Kanjeng Nabi? Kuncinya cuma satu. Pertanyaan-pertanyaan dari Kiai Imad itu harus dijawab oleh para habaib yang ada di Indonesia. Bukan oleh pribumi, bukan oleh kiai-kiai biasa, bukan oleh muhibbin. Ya. Para habaib ini harus menjawabnya. Tunjukkan satu saja kitab sezaman mulai dari abad keempat hingga ke-9 Hijriah yang menyebutkan Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa. Pertanyaan yang kedua, tidak ada satupun kitab selama 5 abad lebih lamanya, dari mulai abad keempat hingga 9 Hijriah, yang menyebut Imam Ahmad bin Isa pindah atau hijrah ke Yaman dan bergelar Al-Muhajir. Tidak ada satupun keterangan selama 5 abad lebih yang mengatakan Imam Ahmad hijrah ke Yaman dan kemudian bergelar Al-Muhajir. Tidak ada. Kecuali tadi pengakuan di belakang hari. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang ketiga yang harus dijawab, tidak ada satupun kitab yang ditulis mulai dari abad keempat hingga 9 Hijriah yang menyebutkan Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah. Kan klaim Bani Ba'alwi Imam Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah. Tidak ada makamnya. Dan kita ingin pertegas, ternyata ketika terbongkarnya makam-makam palsu di Indonesia, ada 300 makam yang dipalsukan
oleh oknum. Bahkan Alap-Alap Mataram mencatat ada 3.000 lebih makam yang dipalsukan. Sekarang terjawab. Ternyata mereka-mereka ini terindikasi gampang betul memalsukan makam. Tinggal bikin saja kijingnya, bikin semennya, bikin rumah-rumahannya, lalu diberikan namanya. Gampang betul memalsukan makam. Maka ini mesti dipertanyakan. Saya menghimbau agar memang Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak sembarang melayani diskusi atau debat, apalagi hanya di media sosial, apalagi debatnya debat kusir, tapi memang sesuai dengan permintaan Kiai Imad, dengan surat resmi yang diajukan kepada Rabithah Alawiyah, agar Rabithah Alawiyah dan para habaib menunjuk wakil resmi untuk berdiskusi kepada Kiai Imad dalam rangka menjawab 12 pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Imad tersebut, demi membuktikan benarkah para habaib yang ada di Indonesia ini sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.